Oke. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan selamat datang di acara meetup ketiga ITC Produktif yang diselenggarakan oleh UKC Fakultas Teknik Universitas Trunojoyo Madura. Di sini pada meetup mengadakan suatu acara sharing lebih tepatnya bersama pemateri dalam bidang tertentu. Seperti yang meetup pertama waktu itu kita membahas mengenai bagaimana sih agar kita bisa berkecimpung di dunia IT meskipun kita tidak terlalu jago di dalamnya, atau seperti meetup yang kemarin mengenai pembuatan startup. Nah, untuk yang sekarang kita membawakan satu topik dalam ITC Produktif, yaitu studi independen. Sebelum kita lanjut, mungkin izinkan saya perkenalkan diri saya terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Putri Lailatul Magfirah, mahasiswa Teknik Informatika angkatan 2019 dari Universitas Trunojoyo Madura. Di sini saya selaku moderator pada acara siang hari ini. Dan di sini saya tidak sendiri, saya bersama pemateri juga, yaitu Kak Yusuf Sugiono, yang akan sharing bersama kita semua tentunya pada siang hari. Studi independen dalam program Bangkit. Ini merupakan freelance juga, freelance web developer. Juga lulusan program Bangkit 2021 kemarin nih yang baru selesai dilaksanakan. Mungkin Kak Yusuf bisa perkenalan terlebih dahulu, Kak, menyapa teman-teman di sini. Oke, cek. Apakah suara saya terdengar? Terdengar. Oke. Terdengar, Kak. Selamat siang semuanya ya. Di siang hari ini terima kasih atas kesempatannya untuk join di ITC Meetup untuk ngobrol-ngobrol mungkin tentang sharing pengalaman Bangkit kemarin. Jadi perkenalkan, nama saya Yusuf Sugiono, panggil saja Yusuf. Saya dari program studi Sistem Informasi angkatan 2018. Dan kemarin saya juga lulusan Bangkit 2021 di Cloud Computing Learning Path. Saya juga anggota ITC juga dan juga aktif di Warga Lab. Mungkin teman-teman yang sistem informasi yang pernah saya aspraki mungkin sudah kenal dengan saya juga. Mungkin itu perkenalan singkat dari saya. Mungkin ada yang tanyakan atau gimana, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Kak Yusuf. Mungkin untuk teman-teman nih udah ada beberapa yang kenal sama Kak Yusufnya. Terus di sini juga ada ya beberapa teman-teman yang penasaran nih mengenai program studi Bangkit itu kayak gimana sih. Terus apa sih Bangkit itu sebenarnya gitu kan, ibarat kata mungkin buat teman-teman apalagi yang buat mahasiswa baru angkatan 2020 atau angkatan 2019 masih banyak yang kurang tahu nih Kak mengenai program Bangkit itu sendiri seperti apa. Nah, sebelum saya langsung Yusufnya mengenai sharing pada siang hari ini, saya ingin membacakan sedikit peraturan. Jadi nanti jika ada pertanyaan yang ingin disampaikan kepada Kak Yusuf di akhir sesi atau di sesi tanya jawab, bisa langsung diketik di kolom chat, atau teman-teman nanti bisa langsung izin untuk bertanya sebelum saya serahkan nanti pada Kak Yusufnya jika memang nanti ada pertanyaan mengenai apa yang akan kita bahas pada siang hari ini. Oke, mungkin biar nggak terlalu lama juga nih, biar teman-teman udah siap banget nih buat nyimak
mengenai apa sih itu dari program Bangkit itu sendiri. Waktu dan tempat saya persilahkan. Oke, terima kasih Mbak Putri Lailatul selaku moderator. Eh, saya izin untuk share screen, boleh ya? Boleh silahkan Kak. Oke, oke. Jadi sekali lagi saya ucapkan selamat siang, selamat bergabung. Terima kasih sudah mengundang saya di sesi sharing Meetup ITC Produktif yang ketiga. Jadi di sini saya akan sedikit sharing ya terkait program Bangkit yang saya ikuti 1 semester yang lalu. Jadi di sini nanti saya akan bahas apa itu studi independen itu apa, terus nanti Bangkit itu apa sih, terus yang dipelajari itu nanti apa aja, cara daftarnya gimana, benefitnya apa aja, dan kira-kira kegiatannya gimana saja sih. Nah, oke. Di ini mungkin slide tentang perkenalan saya tadi sudah saya sampaikan. Saya Yusuf Sugiono, saya panggil Yusuf, saya dari Sistem Informasi. Saya asal Nganjuk. Kalau teman-teman berkenan mungkin terhubung di LinkedIn saya, bisa dicari dan juga pengen lihat di GitHub saya maupun connect di Instagram saya. Nah, kemudian masuk ke Bangkit. Mungkin sebelum di sini saya akan share dulu sebuah video dari kegiatan Bangkit tahun 2020. Indonesia telah menjadi negara dengan pertumbuhan ekonomi digital yang paling cepat di Asia Tenggara. Dan Indonesia sekarang juga sudah memiliki beberapa unicorn-unicorn yang hebat sekali. Talenta di bidang machine learning akan terus dibutuhkan untuk kemajuan industri. Untuk membantu kami dan perusahaan lainnya di Indonesia menghadirkan produk dan teknologi abad ke-21 kepada semua orang. Bersama-sama kita dapat menjadikan Indonesia sebagai pelopor teknologi untuk mendorong perkembangan seluruh masyarakat Indonesia, Asia Tenggara, maupun dunia. Bangkit is a program that was designed in collaboration with Indonesia's 4 unicorns, Gojek, Tokopedia, Traveloka, Bukalapak, and Google, as well as input from government and universities. We selected 300 individuals from over 2,500 completed applications, and they're going to be learning content from machine learning to soft skill development, including how to communicate and collaborate better, how to work in the style and environment of global tech companies. What Bangkit means to me is to actually find a turning point in my life, to overcome my fear, overcome my weakness, and take actions to change my life into a better one. We want to level up, and not only ourselves, but we also level up our country, Indonesia. Rise up, rise up, rise up. Bangkit! Kami sangat tidak sabar untuk melihat kontribusi lulusan Bangkit terhadap dunia teknologi di Indonesia. Entah di bidang perdagangan, kesehatan, pendidikan, keuangan, travel, transportasi, dan sebagainya. Meskipun masih banyak tantangan besar yang masih harus diatasi di abad ke-21 ini, kami sangat bersemangat untuk melihat para praktisi machine learning yang luar biasa ini mendapatkan kesempatan untuk bergabung dengan para profesional teknologi lainnya dan juga memberikan solusi untuk seluruh Indonesia dan dunia. Mari kita bangkit dan maju sama-sama. Bangkit! Nama saya Irfani Sakina, saya berasal dari Makassar, ibu dan ayah saya
Saya berprofesi sebagai guru fisika. Sejak kecil saya tahu saya ingin menjadi ilmuwan. Karena itu setelah lulus SMA, saya memilih jurusan teknik geofisika. Dan banyak perempuan yang memilih jurusan ini karena banyaknya aktivitas lapangan yang harus dilakukan, tapi saya tetap maju karena dukungan dari orang tua dan teman-teman saya. Di jurusan ini, saya mulai belajar tentang pemrograman dan statistika yang ternyata menjadi salah satu mata kuliah yang sangat saya gemari. Setelah lulus, saya langsung mempelajari tentang data, machine learning, dan AI. Akan tetapi, setelah selesai, saya merasa masih belum siap untuk melamar pekerjaan di bidang data. Saya sudah belajar banyak teori, tapi merasa masih perlu banyak praktek. Saat itu saya tahu tentang Bangkit dan tanpa ragu mendaftar. Lalu kemudian diterima dan saya sangat senang. Bangkit membantu saya mempersiapkan diri untuk bekerja di bidang teknologi dan juga melalui sesi-sesi soft skill yang komprehensif. Dalam salah satu sesi soft skill tentang growth mindset, sang mentor memberitahu bahwa kita bisa menjadi siapa saja yang kita inginkan selama kita mau melatih diri. Hal ini membuat saya percaya untuk bisa meraih pekerjaan impian saya. Pada akhir Juni, saya melihat lowongan pekerjaan sebagai data scientist di Jakarta, dan dengan bekal skill dan pengalaman saya di Bangkit, saya beranikan untuk melamar. Pada wawancara kedua, saya pun ditanya mengenai bagaimana cara saya mempelajari statistika dan data. Jadi saya ceritakan tentang Bangkit, juga bagaimana Bangkit memfasilitasi kami untuk mendapatkan sertifikasi dari TensorFlow dan Coursera. Dan hanya seminggu setelah wawancara yang terakhir, saya dihubungi bahwa saya diterima. Alhamdulillah, sekarang saya sudah hampir bekerja 2 bulan dan saya merasa sangat senang bisa melakukan pekerjaan saya dengan baik dari ilmu-ilmu yang saya peroleh dari Bangkit. Kedepannya, saya ingin melanjutkan pendidikan dan mempelajari bagaimana AI, khususnya machine learning, dapat secara optimal diaplikasikan ke bidang geothermal. Terakhir, saya ingin mengucapkan selamat kepada semua lulusan Bangkit. Saya sangat bangga menjadi bagian dari Bangkit, perjalanan yang tidak mudah, tapi kita berhasil melewatinya. Beberapa bulan terakhir mengajarkan saya untuk selalu mengejar realitas di depan mata. Hidup tak pernah menjadikan perjalanan yang mudah, mungkin ada kalanya kita merasa kosong dan tak pasti, tapi selalu ada harapan untuk terus berjuang. Oke, saya lanjutkan di presentasi. Jadi 2 video tadi adalah dari kegiatan Bangkit di tahun 2020. Jadi Bangkit sendiri itu sudah ada di tahun 2020 dan dilanjutkan di 2021. Oke. Jadi apa sih itu Bangkit? Jadi Bangkit itu sebuah program yang didesain untuk mempersiapkan mahasiswa sebentar. Jadi apa sih itu Bangkit tadi? Bangkit itu sebuah program yang untuk didesain kepada mahasiswa atau siswa untuk mengembangkan skill dan dipersiapkan untuk mengambil sertifikasi teknologi. Nah, di tahun 2021 yang kemarin itu ada 3 learning path atau jalur pembelajaran yang bisa diambil. Di antaranya ada machine learning, dipersiapkan untuk TensorFlow nanti. Kemudian ada Android dan juga yang ketiga cloud computing. Di tahun 2020 hanya machine learning saja seperti yang dijelaskan di tadi. Dan kemudian di tahun 2021 berkembang jadi 3 dan dari segi peserta juga meningkat karena di tahun 2021 kemarin bergabung menjadi salah satu program studi independen di Kampus Merdeka. Oke, jadi di Bangkit sendiri itu kerjasama ya dengan perusahaan besar, diselenggarakan oleh Google dengan kerjasama Gojek, Tokopedia, Traveloka,
Kemudian ada mitra-mitra lain seperti Deeptech dan banyak lagi, juga universitas partner ada 15. Jadi kita belajar itu kalau kuliah kan kita diajar dosen-dosen ya. Kalau di Bangkit ini kita diajar dari expert ahli atau yang sudah bekerja di perusahaan-perusahaan ini. Jadi langsung dari pakar industrinya. Nah, di Bangkit 2021 kemarin dari total 40.000 pendaftar dari seluruh Indonesia itu diseleksi dan yang lolos ada 3.000 mahasiswa dari 250 universitas, 32 provinsi, dan 20% diantaranya dari 3.000 mahasiswa ini adalah berasal dari non-IT. Nah ini karena program Bangkit ini masuk di studi independen kampus Merdeka, jadi ini multidisiplin ya, jadi bisa dari non-IT. Jadi kalau misal teman-teman belum pernah ke IT, misalnya dari hukum, dari ekonomi, dari sosiologi, dan dari prodi lainnya, itu bisa mendaftar dan belajar bareng di Bangkit. Nah, kemudian benefit yang didapat selama ikut program Bangkit itu ada banyak sekali. Ini ada beberapa poin yang bisa saya sebutkan. Yang pertama adalah tadi belajar dari para tech expert dari beberapa perusahaan. Jadi di Bangkit itu nggak hanya mengerjakan online course ya. Mungkin sebelum pendaftaran mungkin teman-teman ada yang membayangkan itu kayak mungkin teman-teman pernah ikut decoding atau Coursera online course itu, jadi nggak seperti itu. Jadi di Bangkit ini benar-benar full time ya, kayak kuliah. Ada Google Meet, virtual meeting seperti itu, kemudian ada belajar online secara mandiri, ada nanti belajar dari YouTube dan lain-lain. Ada proyeknya juga di akhir. Nah, kemudian yang kedua ada ilmu hard skill dan soft skill. Jadi kita nggak cuma belajar tentang 3 learning path yang sudah saya sebutkan tadi ya. Jadi selain mendapat ilmu tentang Android, cloud maupun machine learning, itu ada materi tentang soft skill, bagaimana manajemen waktu, bagaimana kita bisa melakukan digital branding atau pokoknya branding tentang diri sendiri. Ada tentang bagaimana menciptakan minimum valuable product, kemudian bagaimana cara berpikir kritis dan lain sebagainya. Nah, itu yang didapatkan di Bangkit. Kemudian selanjutnya ada kesempatan untuk didanai ya bagi 15 proyek terbaik. Nah, jadi di Bangkit kemarin itu dari 3.000 peserta itu dibagi menjadi sekitar 500 tim untuk proyek akhirnya. Satu tim itu terdiri dari 6 orang, masing-masing itu ada 2 dari learning path. Jadi misalnya ada dari satu kelompok ada 6 orang, yang 2 itu dari Android, yang 2 dari machine learning, dan yang 2 itu dari cloud computing. Nah, dari tim tersebut ada sebuah proyek akhir di mana di situ ada studi kasus. Di Bangkit sendiri itu saat sebelum menjalankan proyek itu ada sesi apa ya namanya ya, kayak pengenalan masalah yang terjadi lah. Jadi Bangkit juga bekerjasama dengan kementerian, mengundang beberapa kementerian untuk menjelaskan apa sih kira-kira yang masalah yang dihadapi Indonesia saat ini. Nah, dari masalah tersebut bisa jadi inspirasi untuk teman-teman Bangkit kemarin itu untuk dibuat proyek. Nah, 15 yang terbaik ini didanainya nggak main-main ya, kesempatannya itu bisa sampai 5.000 US dollar kalau nggak salah. Nah, setelah itu ada juga kesempatan untuk jadi nominasi program UIF di Stanford University. Ini programnya, jadi nanti bisa kesempatan untuk terbang ke sana ya. Nanti ada kegiatan-kegiatan yang menarik di sana kalau masuk nominasi dan tertarik untuk ikut. Selain itu ada kesempatan mengikuti sertifikasi dari Google. Nah, jadi ini bukan sertifikat program Bangkit ya, beda. Jadi sertifikasi ini akan sangat berguna karena ada dari Google sendiri gitu. Jadi bisa untuk misalnya mau lamar pekerjaan atau yang lainnya. Nah, sertifikasi ini ada 3 yang masing-masing learning path. Kesempatannya kalau misal di Android ada Android Associate Developer, kemudian kalau machine learning ada TensorFlow Developer Certificate kalau nggak salah. Kemudian cloud computing ada Associate Cloud Engineer.
Nah, dan sertifikasi ini ya nggak main-main ya, levelnya sudah internasional. Dan kalau misalnya setengah saja dari lulusan Bangkit itu lolos sertifikasi, itu bisa menjadikan Indonesia itu top 3 global untuk sertifikasi teknologi. Dan untuk yang mendapatkan sertifikasi itu juga mendapatkan relasi di Google, nanti kayak nama-namanya itu dipajang gitu loh. Nah, terus ada juga kesempatan untuk cari kerja ya. Mungkin dari lulusan Bangkit itu pengen langsung kerja. Nah, itu dari Bangkit kemarin ada yang namanya Virtual Career Fair. Ya, di mana lulusan Bangkit ini disediakan wadah untuk cari kerja. Jadi beberapa perusahaan itu kayak buka lowongan, dan untuk lulusan Bangkit itu ada kayak kesempatan eksklusif gitulah. Nah, nanti ada lowongan, ada syaratnya apa aja, dan bisa kalau mau langsung apply di situ. Nanti ada 3 pilihan kalau nggak salah, ada yang intern, ada full time, ada yang part time. Dan perusahaannya sendiri pun banyak, bukan perusahaan yang biasa ya. Jadi ada yang dari Gojek, ada yang dari Tokopedia, dan lain-lain lah. Nah, yang selanjutnya ini menarik ya. Mungkin nanti banyak teman-teman yang nanya nih. Ada konversi hingga 20 SKS. Nah, jadi teman-teman kalau ikut Bangkit ini yang saya alami kemarin ya. Jadi ikut Bangkit itu nggak double sama kuliah gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman bisa ambil 24 SKS nih 1 semester. Nah, 20 SKS-nya ini cukup fokus di Bangkit. Nah, kalau misalnya ada 4 SKS sisa, kuliah nggak apa, tapi yang 20 SKS ini full di Bangkit, jadi nggak perlu kuliah lagi gitu. Jadi nggak double lah intinya, nggak terbebani sama kuliah dan nggak terbebani dengan Bangkit. Jadi Bangkit ya fokus di Bangkit, kalaupun kuliah ya sisanya itu tadi kalau ada sih, kalau nggak ada ya malah enak kan fokus di Bangkit aja. Itu. Kemudian juga relasi. Nah, seperti yang saya bilang tadi ya di slide sebelumnya itu, peserta dari Bangkit ini dari 250 universitas se-Indonesia, dan sangat beruntung ya kalau misal dapat relasi banyak itu. Dan itu satu untuk kelompok praksek akhir itu sama tim Bangkitnya itu diacak, jadi nggak monoton satu univ itu bisa dari univ lain. Dan itu menariknya itu sih, relasi yang luas. Kemudian yang terakhir ada reward. Nah, jadi beda sama kuliah biasa ya. Kalau kuliah biasa mungkin kalian kuliah dapat tugas selesai, dapat nilai selesai. Nah, kalau di Bangkit, nah ini yang spesial, ini ada reward, mungkin ini jadi motivasi tambahan ini ya. Jadi kalau kalian di Bangkit kemarin itu kalau kalian mengerjakan tugas dapat poin, kalian aktif di kelas dapat poin, dan seterusnya. Kalau ada kegiatan itu dapat poin. Poinnya untuk apa? Nah, di akhir program itu ada yang namanya Bangkit Store ya kalau kemarin itu. Jadi poinnya itu bisa ditukar, ada jaket, ada kaos, ada mug, ada notebook, ada apa lagi? Ada stiker, dan banyak lah. Tuh. Jadi ini jadi motivasi tambah juga. Jadi kalau ngerjakan tugas itu mungkin keinget, oh saya pengen dapat jaket, saya mengerjakan tugas gitu. Ya itu. Nah, ini jadi nilai tambahan ya. Mungkin kalau di kuliah mungkin nggak ada kayak gini. Nah, terus dari benefit tadi itu mungkin teman-teman penasaran nih cara ikutnya gimana sih. Nah, kalau di 2021 yang kegiatan kemarin itu ada beberapa persyaratan. Yang pertama dapat memenuhi prerequisites yang dibutuhkan. Prerequisite ini apa sih? Jadi kalau misalnya teman-teman mau ambil Android, nah Android berarti kalian harus menyediakan spesifikasi laptop yang memadai, misalnya RAM-nya minimal 4 GB atau 8 GB. Kalau misalnya ikut cloud computing kemarin itu cukup RAM 2 GB itu sudah bisa, dan tentunya koneksi karena semuanya online ya yang kemarin karena pandemi. Kemudian mahasiswa aktif dan telah disetujui oleh dosen. Nah, jadi untuk mendaftar program ini dan program kampus merdeka lainnya juga itu memerlukan persetujuan dari dosen, bisa dosen wali, dosen pembimbing, ya pokoknya dosen lah. Nanti dosen mau ikut program yang seperti ini. Kemudian selanjutnya berkomitmen meluangkan waktu sekitar lebih dari 40 jam ya, per minggu dan menyelesaikan seluruh tugas selama 1 semester penuh.
Nah, jadi program ini memang didesain untuk menggantikan kuliah gitu ya. Jadi 12 KS penuh. Jadi harapannya kalau udah ikut ini ya benar-benar fokus, nggak bisa disambi kerja, disambi magang, atau disambi yang lainnya. Jadi harus benar-benar full. Dan memang dari pengalaman saya sih dari 1 semester kemarin itu banyak yang keteteran juga, terutama untuk project mungkin ya, karena butuh koordinasi dari bersama tim juga. Nah, kemudian yang terakhir ini, dapat berkomunikasi dengan baik secara lisan maupun tulisan dalam bahasa Inggris. Nah, ini akan jadi nilai plus ya kalau misalnya kalian benar-benar bisa bahasa Inggris. Tapi kalaupun nggak terlalu bisa, setidaknya latihan aja lah. Setidaknya paham dalam membaca dan paham mendengarkan bahasa Inggris. Itu udah cukup sih. Soalnya saya juga nggak terlalu lancar ya. Pokoknya bisa dengerin dan paham gitu aja. Dan mungkin kalau emang nggak lancar, ada Google Translate, bisa translate kalau misalnya ada tugas. Karena emang full bahasa Inggris ya. Jadi kalau Google Meet itu mungkin kalau di kuliah kan bisa pakai bahasa Indonesia. Terus di Google Classroom mungkin kalau di kuliah juga bahasa Indonesia. Ini di Bangkit ini benar-benar full bahasa Inggris. Jadi dari video YouTube, dari pembukaan, penutupan, kemudian kegiatannya itu semua pakai bahasa Inggris gitu. Jadi setidaknya paham lah. Nah, kemudian kemarin itu seleksi Bangkitnya kayak gimana sih? Nah, ini yang pertama melakukan pendaftaran ya. Tentu ada pendaftaran di websitenya Bangkit. Kemarin juga kerjasama sama Decoding, jadi daftarnya lewat Decoding juga bisa. Nah, kemudian ada asesmen. Nah, asesmen ini kayak ujian seleksi gitu. Jadi setelah ada pendaftaran nanti dapat email. Nah, di email itu ada link untuk kerjakan ujiannya. Ujiannya itu kemarin ada 2 macam. Yang pertama untuk pemrogramannya, yang kedua untuk tes kepribadian. Nah, itu masing-masing kalau nggak salah totalnya satu jam untuk yang tes coding dan lain-lainnya itu. Untuk kepribadiannya 1 jam, jadi totalnya 2 jam. Nah, untuk tesnya, untuk yang ujiannya ini ada 3 atau 4 kalau nggak salah. Jadi benar-benar diuji di Android nanti layak atau enggak, di machine learning layak atau enggak, di cloud layak atau enggak. Jadi sistemnya kayak seleksi, mungkin kalau kalian masih ingat seleksi perguruan tinggi di SNMPTN atau SBMPTN, nah itu kan milih 3 jalur gitu. Nah, di Bangkit kemarin tuh kayak gitu. Jadi prioritas pertama ambil apa, terus kedua apa, ketiga apa. Nah, nanti akan dites untuk ketiga-tiganya. Kalau misal layak di prioritas pertama ya nanti lolos di pertama, kalau enggak lolos di pertama, di kedua dan seterusnya. Nah, saya kemarin juga gitu. Untuk yang pertama itu sebenarnya saya daftarnya untuk machine learning ya, yang kedua baru cloud computing. Nah, tapi saya lolosnya di cloud computing. Nah, kemudian yang ketiga ada surat persetujuan dari dosen yang saya bilang tadi. Jadi untuk melengkapi pendaftaran ya sebelum bisa diproses itu harus minta persetujuan dulu, bisa ke dosen wali, dosen pembimbing, atau mungkin kaprodi atau kajur, untuk setidaknya tahu lah, oh ini mahasiswa saya ada yang daftar Bangkit. Kemudian setelah itu menunggu pengumuman. Udah. Nanti kalau lolos ya di email dan ada instruksi tambahan. Nah, kalau kemarin itu kalau yang lolos ada email untuk daftar ulang, terus ada itu juga untuk persiapan ikutnya gimana, nanti jadwalnya gimana, kurikulumnya apa aja gitu. Kemudian kalau misalnya sudah selesai kegiatannya ya kayak kemarin misalnya sudah lulus gitu, nah nanti dosen akan mendapat transkrip nilai untuk dikonversi. Jadi untuk konversi nilainya tetap di prodi. Kalau misalnya teman-teman mau ikut program Bangkit atau program yang serupa, itu nanti berkoordinasi sama prodi untuk konversi. Nah, ini ada beberapa dokumentasi dari kegiatan yang lalu. Misalnya ada kegiatan Google Meet ya, virtual meeting seperti itu untuk materi. Kemudian ada ada kuis juga, ada untuk YouTube untuk opening, ada closing gitu, untuk pengenalan. Jadi di Bangkit kan karena siswanya ada 3.000 ya kemarin. Jadi untuk materi itu di Google Meet
per kelas gitu, satu kelasnya sekitar 100 orang. Kemudian kalau untuk pengumuman atau yang mencakup banyak peserta langsung itu di YouTube. Nah, kemudian untuk proses belajarnya sendiri, kemarin itu 80%-nya itu secara online course ya. Kalau misal teman-teman tahu tentang decoding atau Coursera, itu belajarnya di situ, difasilitasi secara gratis, tinggal mengerjakan aja. Dan kemudian 20%-nya itu mengulas kembali lewat Google Meet dan juga soft skill. Nah, kalau misal teman-teman penasaran tentang program Bangkit, ada di link ini. Nah, program Bangkit sendiri nanti kira-kira di semester depan ada nggak sih? Nah, bocorannya sih nggak ada ya untuk semester depan, semester gaji maksudnya. Adanya itu di semester genap, jadi di tahun depan di Bangkit 2022. Nah, nanti kalian update aja di link ini atau mantau di Instagram atau sosial medianya Google Indonesia ya. Biasanya di situ akan di-share karena ini programnya dari Google. Nah, kalau teman-teman juga penasaran terkait lulusan Bangkit 2021 kemarin, bisa ke link ini juga. Jadi nanti di situ akan dijelaskan juga lulusannya itu berapa, terus siapa saja, dan proyeknya yang terpilih itu yang kayak gimana itu ada di situ. Nah, di sini juga dijelaskan lulusannya itu enggak semuanya lulus ya. Jadi bukan berarti lolos untuk ikut program bukan berarti langsung bisa lulus semuanya. Jadi kalau emang teman-teman nggak menyelesaikan tugas, nggak menyelesaikan kegiatan-kegiatannya, itu berkemungkinan juga nggak lulus gitu. Jadi ini benar-benar program yang ketat dan butuh komitmen kalau misal kalian daftar di tahun depan. Itu saja sih untuk sharing-sharing dari saya. Mungkin bisa lanjutkan pertanyaan kalau ada. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Kak Yusuf. Sebelumnya mohon maaf saya izin off cam karena kendala jaringan. Karena kalau on cam tiba-tiba menghubungkan ulang, tidak apa-apa ya. Di sini lampu mati. Kemarin udah ada nih Kak beberapa pertanyaan dari IG. Kan kemarin kita dari IG ITC juga share mengenai pertanyaan apa sih yang akan ditanyakan dalam meetup ketiga untuk studi Bangkit ini. Nah, ini ada salah satu pertanyaan dari Kak Alvin Nurdiansyah, nama Instagramnya, cara belajar mandiri. Jadi maksudnya itu mungkin untuk Kak Yusuf ini kan ibarat kata kan seperti yang Kak Yusuf bilang, kita kalau ikut Bangkit juga benar kita belajar dan kita diajari sama yang sudah expert gitu, bukan dosen gitu kan. Apalagi online course pasti kebanyakan kita belajarnya otodidak, belajar mandirian. Nah, itu gimana sih Kak caranya dari Kak Yusuf sendiri? Oke. Jadi gini ya, untuk belajar mandiri, jadi di Bangkit itu ada jadwalnya. Walaupun belajarnya mandiri atau di online course kayak Coursera, decoding, itu ada jadwal yang terstruktur. Jadi misal minggu pertama itu menyelesaikan course yang mana, minggu kedua yang mana, dan ada assignment juga, deadline-nya itu kapan. Kalau belajarnya mandiri ya harus fleksibel sih. Jadi kalau misalnya mau hari ini ngatur waktu jam berapa sampai jam berapa untuk belajar, ya bisa silakan. Mau langsung diselesaikan ya nggak apa, itu fleksibelnya di situ. Terus walaupun ini belajar mandiri ya, itu tetap ada mengulas kembali dari mentor-mentornya. Jadi misal kalau di cloud computing itu kan yang pertama, di minggu pertama itu saya masih ingat itu materinya tentang web. Jadi belajar tentang bagaimana membuat website. Nah, jadi 1 minggu itu membuat website. Nah, terus di sela-sela belajar mandiri itu ada 1 sesi Google Meet sama mentor. Jadi di situ mengulas kembali materinya apa aja. Terus kalau misal ada pertanyaan bisa ditanyakan. Terus pokoknya di situ mengulas kembali lah, nge-review yang dipelajari secara mandiri. Itu.
Mungkin kayak gitu sih kalau dari saya. Jadi tetap kayak ada jadwalnya sendiri-sendiri ya Kak. Jadi materi apa? Oke. Terus ini Kak ada pertanyaan lagi dari Kak Adi Smudi _ Kak, kan bangkit itu ada bagian-bagiannya. Kira-kira bagian mana yang paling worth it untuk diambil saat ini? Seperti yang Kakak tadi sebutkan kan ada machine learning, terus Android, ada cloud computing juga. Nah itu menurut Kakak kira-kira yang paling worth it diambil itu yang mana Kak? Oke, kalau menurut saya ya yang paling worth it itu yang mana? Menurut saya tiga-tiganya worth it. Karena ini materinya kan emang udah dipilih gitu dari kurikulum dari Google-nya gitu. Ini emang 3 materi ini dipilih karena emang sama-sama worth it gitu. Dan pematerinya pun juga dari para expert gitu. Dan apa ya? Yang perlu ditekankan mungkin karena ini materinya beda sama yang diajarkan di perkuliahan gitu. Kalau di Android, mungkin Android di perkuliahan cuma dasar-dasarnya aja, tapi kalau di Bangkit ini benar-benar hampir menyeluruh sih mungkin kalau bisa saya bilang. Jadi apalagi di cloud computing atau machine learning kan malah belum ada kayaknya di kampus. Jadi mana yang worth it? Menurut saya tiga-tiganya worth it. Oke, terima kasih. Mungkin untuk teman-teman yang belum sempat bertanya di Instagram bisa langsung bertanya. Jika memang ada yang ditanyakan langsung ketik aja di kolom komentar, di chat, nggak masalah. Nah ini ada satu pertanyaan lagi nih Kak dari Kak Miftahul Huda yang di salah satu Instagram itu juga bertanya. Kan tadi katanya Kakak ada sekitar 4.000 orang yang mendaftar, tapi cuma sekitar 3.000-an yang lulus. Nah, ada nggak tips and trick buat bisa lulus Bangkit? Maksudnya, pertama itu lulus seleksi, terus akhirnya nanti juga lulus sebagai anak program Bangkit itu. Oke. Mungkin saya koreksi ya, jadi bukan 4.000 tapi sekitar 40.000 kalau nggak salah sih. Nanti kalau lebih lengkapnya mungkin bisa dicek di videonya pembukaan Bangkit ada di YouTube. Nah terus untuk tipsnya itu gimana biar lolos? Ya dipersiapkan aja sih. Kan untuk soal-soalnya ya mungkin saya ceritakan soalnya. Untuk ujiannya itu ada pemrograman dasar. Ya kayak logika-logika gitu ada di mungkin bisa searching ya untuk logika pemrograman gitu dasar-dasar. Kemudian ada tentang untuk yang machine learning itu matematika. Jadi ada math for machine learning. Nanti bisa dicari aja. Terus untuk cloud computing itu dasar tentang komputasi. Nah, mungkin tentang sistem operasi nanti ya pokoknya malah menurut saya sih pertanyaannya dasar sih. Nggak mungkin ditanyain kalkulus enggak. Dasar kok, pertanyaannya dasar-dasar aja ya, dipersiapin aja sih kalau menurut saya, karena itu kan cukup lama ya, tesnya totalnya itu 2-3 jam, jadi persiapannya ya dipersiapkan dengan matang, jangan terburu-buru gitu, nyantai aja. Itu sih. Untuk tes kepribadiannya pun juga sebenarnya gampang-gampang, cuma mungkin yang agak sulit itu karena bahasa Inggris itu. Jadi kalau misal emang belum terbiasa pakai Google Translate dulu mungkin nggak apa-apa itu. Oh ya, untuk tips untuk itu ya lulus programnya, tipsnya sebenarnya gampang, cukup mengerjakan tugas sampai akhir gitu tok, udah. Jadi nggak usah pedulikan dulu nilainya bagus atau jelek, karena saya juga bukan lulusan terbaik, bukan. Saya cuma lulus saja. Nah itu pokoknya tugas selesai lulus itu sih. Yang penting teman-teman mau mengerjakan gitu aja. Oke, terima kasih Kak. Ini ada beberapa pertanyaan lagi nih Kak
kayaknya teman-teman antusias banget nih untuk mengerti atau memahami apa itu sih Bangkit. Di sini ada lagi dari Kak Mas Mudi. Izin bertanya, untuk model tes saat mendaftar masuk program Bangkit itu seperti apa? Gitu. Mungkin seperti yang Kakak singgung barusan, dijelaskan lebih detail lagi gitu Kak. Oke. Jadi tesnya gampang, cuma pilihan ganda, jadi tinggal milih aja. Gak ada live coding, gak ada buat program, gak ada interview, gak ada juga. Pokoknya tinggal mengerjakan pilihan ganda. Udah itu aja sih. Dari sekian tes itu ya semuanya pilihan ganda. Jadi ya mungkin dipersiapin aja, mungkin kalau mau materinya apa mungkin bisa di-browsing. Nanti bakal dikasih tahu sebelumnya kok, nanti di email tesnya itu apa aja, terus bisa dipelajari gitu. Baik, terima kasih Kak. Apakah Kak Mas Mudi cukup menjawab nih pertanyaannya? Oke, ini Anda dari Kak Muhammad Dimas Arya Muhajir. Izin bertanya, semisal ada mahasiswa yang diterima dan sudah menerima tawaran di salah satu program studi independen yang berbobot 20 SKS. Namun, Kaprodi bilang bahwa matkul wajib tidak dapat dikonversi. Sebaiknya mahasiswa tersebut harus bagaimana ya Mas? Terima kasih. Mungkin bisa langsung dibantu jawab Kak Yusufnya. Terkait konversi SKS ya. Lagi-lagi kalau misal masalah konversi, ini urusannya sama prodi ya. Kalau emang prodi tidak bisa mengkonversi sebanyak itu, ya dikomunikasikan aja bisanya gimana, solusinya gimana. Karena ya emang itu kebijakan dari prodi gitu. Kalau misal nggak bisa, mungkin coba tanya deh solusinya gimana, mau dikonversi ke matkul apa, atau kira-kira solusinya jalan terbaiknya nanti gimana. Karena untuk semester ini juga kan saya semester 7 ya. Di semester 7 saya juga daftar lagi di studi independen yang lain, bukan Bangkit. Nah, karena SKS saya juga kurang dari 20. Nah, itu saya disarankan untuk dikonversi ke SKPI. Itu salah satu solusinya gitu. Tapi untuk lebih jelasnya mungkin bisa dikomunikasikan dengan prodi atau kajur atau yang lainnya gitu deh. Biar sama-sama enak nanti dicarikan solusinya. Dan saya maaf nggak bisa jawab ya kalau masalah konversi, karena ini kebijakannya prodi. Silakan ditanyakan ke prodi. Baik, terima kasih. Apakah sudah cukup terjawab Kak Muhammad Dimas Arya Muhajir? Oke, mungkin teman-teman yang lain ada pertanyaan nih, beberapa pertanyaan lagi. Mungkin sambil menunggu pertanyaan teman-teman yang lain, saya ingin bertanya nih Kak. Kemarin ada beberapa kakak tingkat saya juga yang mengikuti program Bangkit ini. Ya mereka juga berkeluh kesah, itu kayak program apa, belajarnya itu susah, terus bukan susah sih, ibaratnya levelnya agak sedikit di atas perkuliahan biasanya. Nah, makanya kayak terus dikejar waktu juga katanya kayak gitu. Apakah dari Kak Yusuf sendiri merasakan hal yang seperti itu juga? Oke, jawabannya kalau saya sendiri ya benar, saya juga merasakan hal yang sama. Jadi emang di kegiatan Bangkit itu padat ya, jadi nggak bisa disamakan. Kalau dibanding kuliah biasa pun saya rasa lebih padat di Bangkit. Jadi benar-benar full gitu, nggak bisa dibarengi dengan kegiatan yang lain. Kalau misal bareng kerja atau yang lain tuh malah semakin repot. Itu kalau menurut saya, karena apa ya, materinya itu emang banyak dan tugasnya juga banyak. Deadline-nya sebenarnya cukup panjang juga. Cuma ya pintar-pintar manajemen waktu sih kalau menurut saya. Dan apa ya? Ya kalau bisa, kalau misal kesulitan ya sharing-sharing lah sama teman-temannya. Kalau menurut saya sih emang padat jadwalnya. Tapi
Tapi kakak seneng kan bisa ikut program Bangkit meskipun padat seperti itu? Ya tentunya, karena kan ini emang programnya ya sesulit apapun ya. Ini kan sudah lolos, itu sudah seneng sih menurut saya. Karena ini juga langsung belajar dari expert kan. Jadi ya bisa berkesempatan untuk belajar udah seneng. Sudah sebuah pencapaian lah. Kalau teman-teman mau daftar dan lolos itu udah jadi pencapaian tersendiri buat teman-teman nanti. Nah ini juga ada salah satu pertanyaan Kak dari Kak Tarafil Fadi, mau bertanya, semisal nggak lulus ikut program Bangkit lalu mau ambil lagi di tahun depan, itu ada maksimal semesternya nggak Kak untuk mengikuti program Bangkit itu sendiri? Nah ini lihat kondisi dulu ya. Kalau misal jadi program Kampus Merdeka lagi kayak yang tahun ini, syaratnya ngikuti dari Kampus Merdeka. Misalnya yang penting belum lulus saat program selesai, terus minimal semester 5 itu untuk dari Kampus Merdeka ya. Kalau misal di tahun 2020 sendiri itu malah bebas, nggak harus mahasiswa, dan acaranya juga offline waktu itu karena belum pandemi. Jadi nanti bisa sih, pokok asalkan belum lulus gitu. Kalau misal masih di studi independen Kampus Merdeka. Baik, apakah Kak Firman sudah cukup menjawab? Baik, terima kasih. Ini ada lagi nih pertanyaan dari Kak Mas Mudi. Sepertinya Kak Mas Mudi sangat antusias sekali nih untuk mengetahui apa itu Bangkit. Untuk izin bertanya lagi, untuk 15 proyek yang terbaik dipilih itu apakah selalu pas 15 atau hanya maksimal? Dan kalau terpilih apakah diundang ke Google ke Silicon Valley? Oke, mungkin bisa dijawab nih Kak Yusuf. Oke, menarik ini pertanyaannya ya. Pertama untuk proyek terbaiknya ya, pas 15 atau hanya maksimal proyek dipilih, itu jadi ada tahapannya. Jadi kemarin untuk pengerjaan proyek itu diberi waktu 1 bulan penuh. Nah terus di akhir itu penilaiannya ada beberapa tahap. Yang pertama itu presentasi per kelompok itu. Nah dari semua kelompok itu dipilih 45 proyek terbaik, tapi waktu itu ditambah jadi 50. Nah terus dari 50 itu di presentasi lagi sampai akhirnya terpilih 15 yang terbaik. Nah terus yang 15 ini nanti diundang Google atau enggak. Jadi 15 ini akan dibimbing untuk dapat pendanaan ya. Jadi ada mentor, terus kemudian ada pengembangan lebih lanjut, terus didaftarkan di platform Kedai Reka. Jadi pendanaannya nanti di Kedai Reka. Kedai Reka itu apa? Itu untuk apa ya? Ya intinya pendanaan lah. Jadi kalau misal ada proyek yang bagus nanti bisa dapat dana dari situ dan dari mitra juga. Dan itu dananya nggak main-main ya. Jadi dananya cukup besar untuk mengembangkan proyeknya. Jadi apakah diundang Google ke Silicon Valley ya? Bisa saja nanti kalau mungkin kedepannya kalau emang bagus diundang ke sana ya mungkin bisa. Tapi belum tentu juga. Baik, apakah sudah cukup menjawab Kak Mas Mudi? Atau ada yang ingin ditanyakan lagi? Nggak apa-apa nih untuk teman-teman yang masih ingin bertanya, masih dibuka untuk beberapa pertanyaan lagi sebelum saya tutup. Mungkin ini sih Kak, saya ingin bertanya juga beberapa pertanyaan yang sering ditanyakan di lingkungan sekitar angkatan saya juga. Kan di program Bangkit itu mengkonversi nilai 20 SKS di mata kuliah di kuliah ya. Nah, itu kalau misalkan Bangkitnya ini nggak lulus, apakah nilai mata kuliahnya juga nggak lulus? Seperti itu Kak. Jadi kayak mereka tuh beranggapan kayak ini tuh taruhan gitu nantinya jadinya gitu. Ya. Oke. Kalau dibilang taruhan bisa dibilang ya benar sekali. Jadi nanti
kalau misal Bangkitnya nggak lulus, ini kan itu tadi kan itu akan dapat transkrip ya. Jadi dari panitia Bangkitnya itu setelah selesai program itu ada transkripnya. Jadi nanti di materi ini dapat nilai berapa, di materi ini dapat nilai berapa, terus seterusnya ada rekapnya. Nah, dari rekap itu dikirim lalu email ke dosen yang melakukan persetujuan di awal tadi. Kalau misal ke Kaprodi ya berarti terkirimnya ke Kaprodi gitu. Nah, untuk konversinya gimana ya tentunya dari Prodi melihat nilai dari Bangkit juga. Kalau nilainya bagus, konversinya juga bagus. Tapi kalau jelek ya nanti tergantung Prodi. Bisa aja sih nilainya juga ikut jelek, tapi kalau di sistem informasi kemarin di angkatan saya itu ada penilaian lanjut ya. Jadi beberapa anak itu walaupun nilainya bagus atau enggak itu ada semacam sidang. Jadi dia menjelaskan sedikit atau pokoknya garis besar materi yang didapatkan dari Bangkit itu untuk dinilai, oh ini mahasiswanya benar-benar paham gak sih. Nah, ada yang seperti itu juga. Jadi nanti kembali ke Prodi sih. Tapi kemungkinan Prodi juga nilainya tetap lihatnya dari Bangkitnya. Kalau bagus, kalau nanti kurang ya kemungkinan mungkin juga enggak jalan bagus juga. Jadi ya emang harus kan kegiatan ini kan reintegrasi dengan Kampus Merdeka ya. Jadi emang difokuskan, harapannya itu emang fokus di kegiatan ini gitu. Emang itu sebagai pengganti dari perkuliahan. Baik, terima kasih. Mungkin untuk teman-teman ada pertanyaan lagi nih sebelum diakhiri. Saya tunggu. Saya hitung nih 1, 2, 3 nggak ada. Oke, mungkin untuk Kak Yusuf bisa sedikit memberikan sepatah dua kata untuk teman-teman nih supaya bisa semangat. Mungkin nanti jika memang teman-teman ingin mengikuti program Bangkit gitu. Terus mungkin Kak Yusuf juga bisa sedikit memberi tahu apa sih yang Kak Yusuf rasakan dan apa sih yang akan kakak langkah apa yang akan kakak ambil selanjutnya setelah kakak mengikuti program Bangkit ini. Sebelum kita akhiri sesi hari ini. Oke, jadi mungkin untuk teman-teman yang mau ikut ya untuk di program Bangkit tahun depan atau mungkin mau ikut di studi independen Kampus Merdeka, dipersiapkan aja. Kalau mungkin yang mau ikut di semester 7 atau di semester ganjil depan ini silakan mungkin daftar di platform Kampus Merdeka karena hari ini banget terakhir ya jam 12 malam. Tapi bukan Bangkit, mungkin studi independennya lainnya. Kemudian apa ya? Ya mungkin kalau emang minat untuk belajar di luar kampus silakan ikut aja karena materinya itu emang disiapkan untuk kalian gitu, nggak beda sama materi yang di kuliah ya. Kalau di kuliah kan mungkin kalian nggak terfokus gitu ya, misalnya kalian pengen jadi web developer gitu, misalnya. Nah tapi kan kalau di kampus kan tetap belajar yang lain, ada mata kuliah yang lain gitu. Kalau studi independen itu biasanya emang difokuskan di satu hal dan mungkin selain hard skill juga soft skill gitu. Jadi kalau emang kalian ada minat untuk belajar itu ya silakan dicari aja info-infonya, silakan daftar gitu. Itu sangat bermanfaat ya. Jadi ya apapun lah, kalau bisa, kalau misal mau ikut ya ikut aja. Terus setelah ini mungkin saya akan lanjut di coding ya, itu studi independen juga. Ya semoga mungkin kalau misal teman-teman mau ikut semoga lolos untuk tahun depan dan ilmunya bisa bermanfaat. Itu aja sih. Terima kasih. Terima kasih Kak Yusuf untuk sharing-sharingnya pada siang hari ini. Banyak sekali ilmu yang kita dapatkan dari sharing-sharing di siang kali ini mengenai apa itu Bangkit dan bagaimana sih agar bisa lolos dalam program Bangkit itu sendiri. Seperti yang kita ketahui tadi ada beberapa bidang dari Bangkit itu sendiri seperti machine learning, Android, cloud computing gitu kan juga. Dan program Bangkit ini juga merupakan sebuah program yang didesain khusus untuk mempersiapkan skill kita
tidak hanya hard skill tapi juga soft skill kita. Tentunya juga kita bisa mendapatkan sertifikasi teknologi dari beberapa perusahaan. Lalu kita juga mempunyai kesempatan nih buat mendapatkan reward, terus relasi. Tentunya banyak sekali benefit-benefit yang kita dapatkan dari program Bangkit. Meskipun beberapa waktu sebelum kelulusan program Bangkit, kita juga harus melakukan suatu effort yang lebih dalam belajar. Yang seperti disebutkan tadi, memang program Bangkit sedikit padat daripada perkuliahan biasanya, tapi tentunya sebanding lah ya dengan benefit-benefit yang kita dapatkan setelah mengikuti program Bangkit. Mungkin itu saja untuk sharing-sharing ITC Produktif Meetup ketiga ini. Terima kasih Kak Yusuf dan terima kasih untuk teman-teman yang lain sudah mengikuti sharing-sharing ini. Sebelum saya tutup, mungkin kita bisa dokumentasi terlebih dahulu nih. Untuk teman-teman, ayo bisa on cam, yang bisa on cam kita foto bersama, ya meskipun secara online ya, gitu kan. Gak apa-apa nih buat dokumentasi. Nah oke, tuh ganteng-ganteng. Yang cewek-cewek nggak ada yang mau on cam ya. Yang cowok doang nih on cam. Udah, saya coba on cam. Semoga tidak terputus. Halo, yang lain. Nggak ada nih, yang nggak ada lagi nih yang mau on cam. Hai Kak Eva. Akhirnya ada cewek. Oke, sambil ditunggu yuk teman-teman bisa langsung segera on cam, kita langsung sesi dokumentasi. Ada Kak Tara, ada Kak Mas Midi. Oke. Oke, mungkin langsung saja untuk teman-teman bisa say cheese ya. 1, 2, 3. Lagi 1, 2, 3. Terima kasih teman-teman. Mungkin itu saja untuk dokumentasi pada siang hari ini. Terima kasih lagi saya ucapkan kepada Kak Yusuf sebagai pemateri dan teman-teman sudah bergabung pada meetup ketiga ITC Produktif kali ini. Saya selaku moderator pamit undur diri, kurang lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa lagi di meetup ITC Produktif sesi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Kak.